Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jika kami memiliki kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bisa memahami isi hati-Mu, rencanamu dalam hidup kami. Dan Roh Kudus juga menolong kami, memampukan kami untuk menghidupi, mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan itu dalam seluruh aspek hidup kami. Dalam nama Yesus kami mohonkan ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya masih akan berbicara mengenai ibadah yang memberkati kita. Ibadah yang berkati jemaat. Ibadah yang berkati jemaat tentu saja adalah ibadah yang diperkenan Tuhan. Secara mudahnya bisa saya katakan seperti itu. Dalam tataran praktis, jika kita belajar mengacu dari jemaat, baik jemaat Israel awal maupun sesudah pada masa-masa itu, kita bisa belajar dari Alkitab bahwa Tuhan berkenan jika dalam ibadah ada pengajaran Alkitab. Maksudnya, firman Tuhan harus diberitakan dalam sebuah ibadah. Kenapa? Karena Tuhan ingin berbicara, menyampaikan isi hatinya kepada umatnya. Tanpa pemberitaan firman Tuhan, ibadah belum dapat dikatakan baik dan memberkati. Melalui pengajaran Alkitab, jemaat yang dikasihi Tuhan ingat, melalui pengajaran Alkitab, kita diajar memahami kehendak Tuhan, menyadari kesalahan apa yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Kita dituntun untuk memperbaiki kelakuan dan kita dididik untuk menghidupi kebenaran. Karena itulah fungsinya segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius 3:16. Tanpa pengajaran Alkitab, ibadah akan sekadar menjadi kegiatan bersama untuk kesenangan bersama. Secara lahiriah kita tampak sedang menjalankan ibadah, tetapi kita kehilangan tujuannya. Apa itu? Tujuan ibadah adalah keinginan kita sebagai umat bersehati untuk memahami kehendak Tuhan. Dan kita meminta Tuhan untuk mengarahkan hidup kita serupa dengan Kristus. Jadi pengajaran Alkitab menjadi hal yang penting. Jemaat mula-mula sesudah hari Pentakosta dikatakan juga bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, sebagaimana yang Yesus ajarkan kepada mereka. Unsur ibadah kedua yang juga penting adalah pujian dan penyembahan. Dalam ibadah Kristiani, pujian dan penyembahan itu menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan. Pujian dan penyembahan menjadi sarana bagi kita umat untuk mengekspresikan kasih, iman, dan pengharapan kita. Melalui pujian dan penyembahan, kita memuja Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, kita menyatakan kekaguman dan rasa syukur kita pada perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib. Juga menyatakan kasih persaudaraan di antara jemaat. Seberapa penting ibadah dan penyembahan?
Daud menyatakannya dalam Mazmur 22 ayat 4, menegaskan bahwa padahal engkaulah yang kudus, Tuhan yang dimaksud, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Lalu dalam kitab 2 Tawarik 5 ayat 13-14, kita juga melihat perkenanan Tuhan ketika Salomo mentahbiskan bait suci dan umat Tuhan diwakili oleh orang-orang lain menyanyikan pujian bagi Tuhan. Tuhan berkenan hadir di sana. Dikatakan begini, lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan mereka, kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Seperti yang biasa kita nyanyikan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Allah hadir ketika di dalam ibadah kita memuji dan menyembah Dia. Daud dengan tegas menyatakan siapa Allah kita dalam Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dan dalam bacaan kita 2 Tawarik 5 ayat 13 sangat tegas mengatakan bahwa Tuhan berkenan hadir di dalam ibadah orang Israel saat mereka menghabiskan rumah Allah. Dua hal penting dalam ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu pengajaran Alkitab dan pujian dan penyembahan kepada Allah. Dalam pengajaran Alkitab kita mendengar isi hati Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan melalui hamba-Nya kepada kita. Melalui pujian dan penyembahan kita menyampaikan isi hati kamu, isi hati kita. Kita menyampaikan isi hati kita. Kita mengekspresikan iman, kasih, dan pengharapan kita kepada Tuhan, juga kepada saudara seiman kita sebagai kesatuan tubuh Kristus. Maka ketika kita beribadah, jangan sampai kita kehilangan momen penting untuk mendengar isi hati Tuhan melalui pengajaran Alkitab. Juga kesempatan bagi kita untuk menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian dan penyembahan kepada-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami diingatkan. Biarlah kami tidak mengabaikan firman Allah, bahkan kami merindukannya seperti sungai, bahkan kami merindukannya seperti rusa yang merindukan sungai, merindukan kebenaran firman Tuhan, air kehidupan yang akan menguatkan kami, yang akan memulihkan tenaga kehidupan kami kembali pada setiap minggu ketika kami beribadah bersama. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diperbaiki dari kesalahan, kami dididik dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami diberi kesempatan untuk meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau, mengekspresikan iman, pengharapan kasih kami, baik kepada Engkau, Tuhan yang agung, maupun kepada saudara kami seiman sebagai bagian dari tubuh
Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.